Timnas Indonesia kini adalah sebuah tim yang sangat berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan yang paling mencolok terletak pada skuad yang dimiliki. Contohnya adalah saat Indonesia dihuni oleh banyak pemain keturunan. Hal inilah yang membuat level dari Timnas Indonesia naik, dari yang sebelumnya ASEAN menjadi Asia. Sehingga mulai sekarang, jangan heran jika lawan yang dihadapi Indonesia adalah raksasa-raksasa dari Asia. Sebuah hal yang langsung mendapatkan respon dari negara-negara tetangga, seperti Vietnam hingga Malaysia. Dan untuk itu, inilah cerita di balik naiknya level dari Timnas Indonesia, dari yang sebelumnya ASEAN menjadi Asia. Ya, beberapa tahun yang lalu, fans Timnas pastinya lebih sering menonton Indonesia di ajang Piala AFF. Mereka tentunya juga sudah terbiasa melihat Indonesia melawan negara-negara ASEAN, seperti Timor Leste, Laos, hingga Brunei Darussalam. Untuk lawan yang terbilang seimbang, Indonesia biasanya akan bertemu Thailand, Vietnam, hingga Malaysia. Negara-negara inilah yang bisa dibilang bestie bagi Indonesia, karena saking seringnya bertemu. Faktor inilah yang perlahan membuat perkembangan sepak bola Indonesia jalan di tempat, karena mereka cuma berpikir lawan terberat adalah lawan yang berasal dari kawasan Asia Tenggara. Parahnya saat melawan tim-tim dari ASEAN, Indonesia malah sering dibully, terutama dari Vietnam. Di mana saat masih dipegang Park Hang-seo, Vietnam adalah sebuah tim yang sangat sulit dikalahkan. Waktu melawan Indonesia, Vietnam juga sering meraih kemenangan, sehingga mereka seringkali meremehkan kekuatan dari Timnas Indonesia. Tak hanya Vietnam, hal yang sama juga dilakukan Thailand saat mereka mampu mengalahkan Indonesia di ajang Piala AFF. That just won't hold up. It does now. Vietnam get the early lead. Here's Philip Roller. Shanahan! Oh, what a start this has been! Waktu pun terus berjalan dan Timnas Indonesia tampaknya tidak mau jika mereka cuma jalan di tempat. Maka dari itu Indonesia mau tak mau harus menaikkan level dari yang sebelumnya ASEAN menjadi Asia. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mencari banyak pemain keturunan. Cara itu pun perlahan mulai membuahkan hasil, karena Indonesia kini menjadi tim yang sangat sulit dikalahkan, terutama saat melawan tim dari ASEAN. Buktinya Indonesia mampu menyingkirkan Vietnam dan Filipina di babak grup kualifikasi Piala Dunia. Bahkan saat melawan Vietnam, Indonesia mampu meraih kemenangan secara back-to-back. Kiprah Indonesia dapat sorotan dari pelatih asal Vietnam. Apa yang ditunjukkan oleh Indonesia akhir-akhir ini langsung mendapatkan sorotan dari salah satu pelatih asal Vietnam, yakni Pham Minh Duc. Menurut Pham Minh Duc, saat ini giliran Indonesia yang membuli tim-tim dari ASEAN. Menurutnya, skuad Indonesia telah berkembang, terutama skuad pemain-pemain mudanya seperti Marcelino hingga Pratama Arhan. Dulu pemain mudanya belum matang, ketemu kita dan dibully, tapi sekarang bisa bermain lagi. Pemain seperti Marcelino dan Pratama Arhan memiliki potensi yang sangat besar, kata Pham Minh Duc pada The Tao. Level Indonesia semakin meninggalkan ASEAN. Pada akhir tahun ini, Indonesia akan bermain di ajang ASEAN Cup. Di ajang tersebut, Timnas Indonesia berencana untuk menurunkan skuad pemain muda, yakni para pemain Timnas U20. Itu dilakukan karena bagi PSSI, ASEAN Cup bukanlah ajang yang begitu penting. Sementara untuk skuad utama akan difokuskan untuk bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, yang dimana lawan-lawannya nanti pastinya lebih berat dibandingkan lawan yang ada di turnamen ASEAN Cup. Tentu sebuah hal yang sekaligus memastikan jika ASEAN bukan prioritas Indonesia lagi, karena prioritas sekarang adalah bersaing dengan negara-negara kuat di Asia.
Indonesia jadi satu-satunya wakil ASEAN di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bukti lain jika level Indonesia bukan ASEAN adalah saat mereka menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, di mana Indonesia akan menghadapi lawan-lawan kuat seperti Jepang, Iran, hingga Korea Selatan. Tentu sebuah kemajuan, karena sebelumnya lawan-lawan Indonesia adalah Timor Leste, Kamboja, hingga Laos. Tapi kini Indonesia berpeluang besar melawan negara-negara langganan Piala Dunia. Kini mari doakan saja semoga timnas Indonesia bisa berkembang lebih baik lagi. Rencana untuk sana pun sudah ada, karena PSSI dan Sinteyong sudah menyiapkan beberapa nama untuk menambah kekuatan dari Indonesia. Jika nama-nama yang diincar mau bergabung dengan timnas bukan tidak mungkin. Indonesia akan membuat kejutan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jadi itulah pembahasan soal kenaikan level timnas Indonesia yang sebelumnya ASEAN kini berubah menjadi Asia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.